Shalom saudaraku, kembali lagi di live study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali menghadap tata hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita sekarang dari Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan selesaikan Injil Yohanes pasal 7 pada kesempatan ini, mulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ya. 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, kita mau melihat terlebih dahulu, perhatikan kapan undangan untuk datang kepadanya ini diberitakan atau diberikan oleh Yesus, ya. Yaitu ayat 37, pada hari terakhir pada puncak perayaan. Itu puncak perayaan hari yang besar itu, saudara, ya, yaitu hari raya Pondok Daun. Yesus memanfaatkan momen ini untuk memberikan undangan Injil kepada orang banyak. Undangan Injil ini diberikan sebagai pesan perpisahan Yesus dengan hayalak ramai itu sebelum mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Di sini Alkitab berkata Yesus berdiri dan berseru, menunjukkan bahwa ada sebuah bahasa tubuh di mana Yesus sangat excited, di mana Yesus sangat bersemangat untuk menyampaikan undangan ini kepada hayalak ramai. Pertanyaan bagi kita, saudara, apakah kita punya semangat yang berkobar dalam diri kita? Apakah kita punya semangat yang berkobar dalam jiwa kita untuk orang-orang supaya mereka juga bisa mengenal Injil? Kalau ada, saudara, kita harus kembangkan dulu lewat hidup kita, baru dari mulut kita. Sebab sayangnya ada banyak orang punya semangat, tapi semangatnya cuma di mulut, tidak ada dalam hidupnya. Punya semangat, tapi hanya ada di cangkemnya doang. Nah, kita harus punya semangat untuk orang-orang mengenal Injil. Tetapi semangat itu mula-mula dikembangkan dari kehidupan kita, dari keseharian kita. Orang yang punya semangat mengobarkan Injil dalam hidupnya, nanti pasti mulutnya juga ingin memberitakan Injil. Tapi kalau cuma mulutnya doang, hidupnya, kelakuannya tidak, ini yang paling repot. Yang ada akhirnya hanya menjadi batu sandungan, saudara, ya. Oke. Dan di sini Tuhan memberikan undangan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Kata barang siapa ini menunjukkan undangan yang bersifat umum. Saudara, saya harus menekankan begini, saudara. Kerajaan Allah itu inklusif, tidak eksklusif. Kerajaan Allah itu inklusif, kekristenan itu inklusif. Jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif. Ya, saya sangat sedih, saudara, kalau melihat orang Kristen yang eksklusif, nggak mau bergaul dengan orang yang bukan Kristen, menganggap dirinya yang paling suci, paling benar. Bahkan tidak sedikit yang menganggap dirinya seperti pemegang kunci kerajaan surga, yang berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ya. Nah, saudara, kekristenan itu inklusif. Jangan membuat berita Injil kerajaan menjadi eksklusif. Jadi, ini hanya untuk golongan tertentu, ini hanya untuk kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Kerajaan Allah itu inklusif. Artinya apa? Untuk semua orang, merangkul semua orang. Ya. Pesan Injil itu untuk semua orang, bersifat umum, bukan untuk segelintir orang, bukan untuk segelintir kaum.
Orang Yahudi itu selalu pendekatannya eksklusif. Mereka hanya berpikir mereka yang keturunan Abraham, yang lain semua kafir. Hanya mereka yang dipilih Tuhan, yang lain semua tidak dipilih Tuhan. Hanya mereka yang benar, yang lain semua salah. Tetapi yuk, kalau kekristenan kita tidak bisa berpikir eksklusif. Banyak agama yang berpikir eksklusif, tapi kalau kerajaan Allah inklusif. Kenapa? Sebab kerajaan Allah itu memang diberikan untuk manusia, untuk semua orang. Injil itu untuk semua orang, saudara. Namanya juga kabar baik, saudara. Kalau Injil bersifat eksklusif, maka Injil bukan lagi kabar baik. Sebab hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi Injil seharusnya menjadi suatu berita yang inklusif untuk semua orang. Kemudian urusan seseorang mau menerima Injil atau tidak, itu bukan lagi menjadi urusan kita. Tugas kita hanya memberikan undangan yang inklusif ini. Seperti Yesus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Nah, ada sebuah kemurahan hati dalam undangan ini. Ya, Yesus mengundang siapa saja, khususnya bagi mereka yang punya kehausan akan jiwanya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang rindu melihat Tuhan bekerja dalam dirinya, mari datang. Undangan ini inklusif sekali. Dan ada kemurahan hati, ada belas kasihan. Yesus ingin melepaskan dahaga umat manusia. Ya. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengisyaratkan apa, saudara? Hanya Tuhan yang bisa memuaskan dahaga jiwa manusia. Ada rongga kosong dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun, yang tidak bisa diisi oleh materi, kesenangan, kenikmatan, apapun termasuk pasangan hidup, tidak bisa mengisinya kecuali oleh Tuhan saja. Dan ini hanya bisa diisi oleh aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari dalam hidup kita. Ya. Ada rongga kosong, saudara. Makanya ada orang berpikir kalau aku punya uang sekian banyak hidupku lengkap. Nanti sudah punya pun tidak lengkap. Ada yang berpikir kalau aku punya pasangan, aku baru lengkap hidupnya. Tetap tidak akan lengkap. Sebelum orang memiliki Yesus dalam hidupnya, tidak akan lengkap. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah memiliki Yesus, ya, sekalipun dia lagi kekurangan uang, dia tetap merasa lengkap dalam hidupnya. Sebab apa? Ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir dari dalam jiwanya. Itu sebabnya saya ingin mengutip sedikit dari Mazmur 37 ayat 4. Ini ayat yang disukai banyak orang Kristen, bahkan hafal biasanya ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, orang senang ayat ini belakangnya, saudara. Maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hore, apapun yang kita mau, Tuhan kasih. Saudara, versi BIMK bahasa Indonesia masa kini ya, atau bahasa Indonesia sehari-hari, saya lebih suka, saudara, terjemahannya. Ini lebih sesuai. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Jadi yang pertama itu, cari kebahagiaan kita, cari kepuasan kita dulu dalam Tuhan. Maka Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Karena memang dalam diri kita ini ada rongga kosong. Sebelum kita menemukan kepuasan dalam Tuhan, kita gak akan puas dengan hidup kita ini. Mau kita punya uang sebanyak apapun, punya prestasi setinggi apapun, punya fasilitas sehebat apapun, tapi kalau Tuhan belum memuaskan hati kita, percayalah kita tidak akan menemukan kepuasan. Jadi yang pertama, kepuasan dalam Tuhan dulu. Dan orang yang sudah menemukan kepuasan dalam Tuhan, keinginan hatinya pun gak mungkin yang neko-neko. Nah, ini saya ambil contoh ekstrim. Apa sih keinginan hati yang neko-neko? Oh iya, mau punya istri 2, 3, mau pakai obat-obatan terlarang. Ini kan keinginan hati yang neko-neko, saudara. Yang mengada-ngada, saudara. Ini kan keinginan hati yang mengada-ngada. Nah, orang yang sudah puas dalam Tuhan gak mungkin punya keinginan hati yang mengada-ngada tadi.
Kenapa? Karena ada proses sinkronisasi. Kalau orang sudah menemukan kepuasan dalam Tuhan, keinginan hatinya pun akan sinkronis dengan Tuhan. Ya, jadi cari dulu kepuasan dalam Tuhan, baru kita bisa menemukan kepuasan sejati kita. Selama kita belum menemukan kepuasan kita dalam Tuhan, hatinya tidak akan pernah puas. Punya uang seberapa banyak pun tetap kurang. Ya. Ayat 39 tadi yang kita sudah baca, ya. Roh yang akan diterima sebab roh itu belum datang, Yesus belum dimuliakan. Itu bicara tentang Roh Kudus, saudara, yang nanti kemudian akan diberikan setelah Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri saudara dan saya, itu adalah yang menjadikan kita bait Roh Kudus. Dan orang yang bergaul dengan Roh Kudus, dari situlah akan muncul kepuasan, akan ada aliran air kehidupan yang memuaskan dahaga kita semua. Ayat 40-43 sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu. 40-43. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ayat 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Akibat dari perkataan Yesus tadi, saudara, ini menimbulkan perbantahan di antara orang-orang yang ada pada saat itu. Memang bagaimanapun ya saudara ya, Injil itu satu sisi membawa damai sejahtera bagi mereka yang mau menerimanya. Tapi Injil itu juga membawa pedang bagi orang yang menolaknya. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu kira aku datang untuk membawa damai saja, tapi aku juga datang untuk membawa pedang. Untuk orang yang mau menerima Injil, Injil itu menjadi kabar baik, saudara. Tapi untuk orang yang menolak, Injil itu kabar buruk. Nah, jadi nggak aneh, ini nih perpecahan terjadi ya di antara mereka. Yang satu berkata ia Mesias, yang lain berkata enggak, bukan. Yang mau menerima maka akan menerima Injil ini, yang mau menerima Kristus sebagai Mesias akan menerima Injil ini sebagai kabar baik. Tapi yang tidak menerima, yang enggak, dia bukan, maka akan mendengar Injil apa ucapan Tuhan Yesus sebagai penipuan. Nah, ini masalahnya ya. Dan kalau kita lihat apa sih yang dipersoalkan? Yang menolak bilang enggak, Mesias bukan dari Galilea. Nah, ini kan menunjukkan apa? Mereka itu punya pengetahuan akan kitab suci. Mereka bilang karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Satu sisi betul, mereka punya pengetahuan akan kitab suci, tapi di sisi yang lain, mereka juga sok tahu, saudara. Mereka merasa yakin apa yang mereka tahu mengenai asal-usul Yesus. Banyak orang seperti ini. Tahu sedikit, merasa yakin, dan menganggap apa yang dia yakini itu sudah yang paling benar. Sok tahu, sok bisa, sok yakin. Ini kan semua sebenarnya ciri-ciri orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati akan selalu merasa dirinya belum cukup tahu. Ya. Saudara, mereka menganggap Yesus dari Galilea adalah benar tanpa menanyakan, ya. Jadi mereka hanya percaya pada anggapannya benar. Yesus dari Galilea. Dia tanya nggak sama Yesus sendiri? Yesus dari mana? Lahir di mana? Asal usulnya gimana? Tanya nggak sama murid-muridnya? Tanya nggak sama ibunya? Mereka hanya punya asumsi dan mereka langsung menganggap apa yang mereka asumsikan itu adalah benar. Makanya orang itu harus bergerak, saudara, dari asumsi kepada fakta. Dari fakta baru kepada kebenaran. Kebenaran adalah tingkat yang tertinggi. Kenapa banyak rumah tangga berkelahi? Kenapa banyak orang yang jadi salah paham? Karena didrive berdasarkan asumsi. Apalagi yang udah kayak ahli nujum. Kalau dia pasti orangnya begini. Saya bisa baca orang deh.
Saya bisa lihat deh kalau orang yang kayak gini pasti begini. Loh, main dipastikan langsung. Akhirnya hanya bergerak dari satu asumsi kepada asumsi yang lain. Sama seperti mereka. Betul mereka punya pengetahuan. Tapi jangan sok tahu. Jangan menganggap apa yang dia tahu ini yang benar. Padahal belum tentu benar. Orang yang berasumsi kan gitu. Kalau gue lihat dia si orangnya sih begini. Pasti begini. Main dipastikan. Mungkin saudara punya pengetahuan untuk bisa mengenali pribadi-pribadi dan membaca orang. Tapi again, itu semua sifatnya masih asumsi. Jangan menjatuhkan vonis sebelum kita tahu fakta. Ya. Nah, ayat 44. Beberapa orang mau menangkap dia sekarang, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Satu hal, saudara, yang kita harus percayai bahwa dalam hidup ini, hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Usia punyanya Tuhan. Sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut ya. Dalam kehidupan ini, Tuhan juga bilang, apa sih yang paling berbahaya dalam hidup ini? Yaitu hal-hal yang bisa mengancam jiwa kita. Ya, yang bisa mengancam tubuh kita. Tetapi Tuhan berkata jangan takut pada apa yang dapat membunuh tubuh. Takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi jangan takut saudara dalam hidup ini. Jangan takut terhadap apapun. Sebab hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Seperti ini tidak ada seorang pun berani menyentuhnya. Kenapa? Ya memang saatnya belum tiba. 45-46, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Memang di satu sisi para penjaga ini takjub. Tapi mereka tidak membawa Yesus, tidak menangkap Yesus. Sebenarnya bukan karena takjubnya saudara. Tapi karena memang saatnya belum tiba. Loh, kok tahu? Ya saya buktikan. Kalau karena takjubnya, buktinya pas di Taman Getsemani tetap ditangkap. Buktinya ketika di Taman Getsemani ditangkap, tetap ditangkap aja. Jadi mereka tidak menyentuh Yesus, tidak menangkap Yesus, tidak membawa Yesus. Karena memang waktunya belum tiba. Makanya ketika di Taman Getsemani ya ditangkap aja langsung. Nah, Tuhan itu memang bisa memakai segala cara kalau waktunya belum tiba di hadapan Allah. Inilah pelajaran menarik dalam hidup kita. Betul kita harus hidup sehat. Dan hal itu semua kita lakukan supaya kita efektif. Jangan sakit-sakitan. Kalau hidup kita sakit-sakitan nanti tidak efektif saudara ya. Malah jadi beban bagi banyak orang. Tetapi satu hal, usia itu punyanya Tuhan. Ada orang yang sehat juga bisa tiba-tiba mati kok. Jadi menjaga kesehatan harus supaya kita efektif dalam pelayanan. Kalau kita hidup tapi sakit-sakitan, pelayanan pun juga udah susah. Ya. Nah, tetapi yang benar adalah kita menjaga kesehatan supaya kita efektif, energik, ya, segar. Tetapi kita harus tetap menyadari usia itu kepunyaannya Tuhan, saudaranya. Ada orang udah sakit ngeplek di ICU, mau mati tetap nggak bisa. Nah, makanya usia itu kepunyaan Tuhan. Ada yang sehat, olahraga tiap hari, tiba-tiba bisa mati. Ayo, usia itu memang punyanya Tuhan. Ayat 47, jawab orang-orang Farisi kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Saudara, sejak awal pertumbuhannya, kekristenan memang selalu digambarkan kepada dunia sebagai suatu penipuan besar. Dan orang-orang yang mengikut Yesus dianggap sebagai orang yang tertipu. Tapi saya mau beritahu saudara, kita tidak sedang tertipu. Kita menemukan jalan yang benar. Ayat 48-49, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Para pemimpin agama kesal dengan para penjaga dan ingin mempengaruhi mereka. Dengan kata lain, mereka mau bilang, kenapa kalian gak ikut bos kalian? Bukankah kita semua gak percaya sama dia? Kenapa? Ini kan lagi omelin para penjaga. Kenapa kamu ikut-ikutan orang banyak itu? Mereka juga menggunakan
kata laos di sini ya, ketika orang banyak itu ya, orang banyak ayat 49 tidak mengenal hukum Taurat, mereka sedang merendahkan para penjaga, saudara ya. Mereka sedang merendahkan para penjaga. Orang banyak, maksud saya tadi bukan digunakan kata laos, tapi oklos utos ya. Itu bisa diartikan sebagai orang rendahan atau anjing penjaga kambing domba. Jadi ketika dikatakan tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, menunjuk pada orang-orang yang percaya pada Mesias, itu direndahkan langsung. Orang banyak, kata yang dipakai bukan laos tapi oklos utos, yang menunjuk sebagai orang rendahan, anjing penjaga kambing domba ya. Jadi ahli Taurat, imam kepala ini menjadi orang yang sok berwenang hingga mengutuki orang yang tidak sepaham dengan mereka ya. Saudara, ingat kekristenan inklusif, jangan eksklusif. Kalau ketemu orang yang belum percaya Yesus, jangan mengutuki mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kita main sesat-sesatkan, langsung kita neraka-nerakain, langsung kita hakimi mereka. Jangan, kekristenan itu inklusif, kabar baik juga ada untuk mereka. Ingat, justru orang sakit yang membutuhkan tabib ya. Oke, bagian terakhir, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara, Nikodemus tampil dan membela orang-orang yang mengikut Yesus. Siapa Nikodemus? Ia seorang yang terhormat. Saudara pasti ingat ketika kita membahas Yohanes pasal 3, dia juga pengikut Yesus yang secara diam-diam tengah malam datang kepada Yesus. Nikodemus juga adalah seorang cendekiawan, seorang terhormat di zamannya, seorang pemimpin agama Yahudi juga. Dia secara diam-diam ikut Yesus karena dia takut yang menentang Yesus lebih banyak ya. Sebenarnya Nikodemus ini tidak mau ketahuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, tetapi dia mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pada saat itu orang-orang yang menentang Yesus. Dia cuma bilang, sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Apakah hukum Taurat menghukum kalau kita belum mendapatkan keterangan-keterangan tersebut? Nah, prinsip ini benar, saudara. Jangan memvonis orang tanpa memberikan orang yang dituduhkan. Kita tidak berikan hak jawab, hak penjelasan, hak mengutarakan apa yang dipikirkannya. Mengapa ia berbuat sesuatu itu adalah hal yang tidak baik ya. Jadi kalau even suami istri, saudara ya, suami istri nih, misalnya suami istri ya, itu kalau ada kesalahpahaman, jangan langsung dituduh, saudara. Kamu pasti tidak sayang aku loh. Jangan pasangan hidup kita berbuat sesuatu lalu kita vonis langsung. Kita tanya dulu gak sama dia, kenapa kamu berbuat begitu? Apa sih yang ada dalam pikiran kamu? Harus kasih hak jawab dulu, jangan divonis dulu. Jangan divonis dulu, jangan dituduh-tuduh dulu. Kasih hak jawab. Apa yang ada di pikirannya kasih dia utarakan dulu, ya saudara ya. Nah, dari situ baru kita bisa menjadi orang-orang yang adil. Nah, again, ayat terakhir. Apakah engkau juga orang Galilea? Malah Nikodemus yang diomelin. Ingat ya, Yesus itu tidak lahir di Galilea loh. Mereka ini tahu kitab suci tapi sok tahu. Nggak mau kasih Yesus hak jawab, nggak mau minta penjelasan, nggak mau apa. Mereka pokoknya hanya anggap apa yang mereka pikir itu benar. Nah, makanya jangan menuduh, jangan memvonis. Beri hak jawab apa yang kita sangkakan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, senang sekali saudara ya, nanti kita minggu depan berjumpa lagi di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Jangan lupa, saya menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir di ibadah raya kita di Uang Plaza lantai 2
jam 10 pagi. Ada sekolah minggu, ada teens, ajak anak-anak saudara untuk bisa beribadah bersama di Lifehouse Community. Tuhan Yesus menyertai kita semua. See you next week.